Acara ini dipersembahkan oleh Pusat Bantuan Hukum DPC Peradi Purwokerto, Suara Advokat Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Banyumas TV dimanapun Anda berada. Jumpa lagi bersama saya Joko Susanto dan saya Eka Risma. 1 jam ke depan kita mengupas tuntas terkait dengan problematika masalah hukum yang terjadi di seputar kita semuanya. Tentunya salam hormat untuk para lawyer, para advokat, para penasihat hukum dimanapun Anda berada, dan tentunya Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Betul karena sekali, situasi Pak Joko. lagi hujan dan sebagainya, mungkin gerimis-gerimis ya. Gerimis dan sudah mulai terang ini Pak Oke, Joko. kita langsung Iya. siaran langsung dari Pasar Manis. Di acara Kebiar Pasar Manis kita juga untuk menyajikan terkait dengan tema masalah klinik hukum. Hormat saya juga untuk para penegak hukum dimanapun Anda berada. Semoga Anda yang sedang bertugas pada malam hari ini Anda dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya diberikan semangat untuk tetap bekerja sesuai dengan aturan yang ada tentunya. Oke, pada malam hari ini terasa hangat sekali di acara Kebiar Pasar Manis pada malam hari ini. Seperti biasa nanti kita bisa untuk berkomunikasi ya. Betul sekali Pak Joko. Jadi pemirsa di sini bisa mengajukan pertanyaan atau menjawab kuis. Untuk pemirsa yang di rumah bisa langsung lewat telepon ya, di WhatsApp atau di interaktif yang sudah tertera di layar kaca Anda. Dan bagi pemirsa yang langsung berada di Pasar Manis Purwokerto juga bisa ya Pak Joko untuk berpartisipasi, mengajukan pertanyaan atau menjawab kuis. Langsung angkat tangan atau maju ya Pak. Nanti kita bisa Untuk di langsung media sosial jawab. juga kita bisa menyaksikan acara klinik hukum yang disiarkan secara langsung di Iya betul sekali, kita juga ada di live streamingnya di webnya Banyumas TV, kemudian di sosial medianya ada di Facebook, Instagram, TikTok dan YouTube. Langsung saja dicari Banyumas TV Official, di situ ada klinik hukum. Jadi sangat Pak mudah Joko. sekali untuk mengakses acara klinik hukum Ya. Banyumas TV, tentunya menjadi bagian dalam suasana kehidupan kita. Oke, pada malam hari ini suasana semakin hangat, semakin hari karena memang pengunjung di Pasar Manis ini begitu banyak ya. Iya betul. Apalagi sekali. sekarang sudah mau mendekat yang namanya pesta rakyat. Pesta rakyat di sini adalah pesta demokrasi yang diselenggarakan 5 tahunan ke depan, sehingga semakin hiruk pikuk suasana kita untuk memberikan semangat. Dan tema kita pada malam hari ini adalah perlindungan hukum buruh ketika atau pasca adanya pemutusan hubungan kerja atau PHK. Sebuah yang sangat menarik untuk para buruh atau karyawan yang mungkin merasa bingung bagaimana solusi dan sebagainya. Namun demikian kita untuk memberikan semangat dan semaraknya pesta demokrasi nanti di tanggal 14 Februari ya. Betul sekali Pak Joko. Ya. Tentunya hak pilih saudara menentukan bangsa kita ke depan mau bagaimana. Ini adalah hak prerogatif dari Anda sebagai peserta pemilu yang punya hak untuk memilih siapa saja yang tentunya sesuai dengan hati nurani. Pada malam hari ini juga kita akan hadirkan salah satu konsultan daripada yang ikut meramaikan pesta demokrasi kita pada malam hari ini, yang sudah hadir di Pasar Manis untuk menyapa pemirsa yang ada di rumah di acara klinik hukum kita pada malam ini. Ada tamu dari mana salah ini, satu Pak konsultan Joko? Iya. yang Oke. ingin mungkin pemikiran, tenaga Iya. dan sebagainya untuk di legislator untuk di wilayah Banyumas. Kita sapa dulu Mas Nur. Silakan Mas. Assalamualaikum Mas Nur. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat malam Silakan, duduk. Mas. Silakan Mas. Dan duduk. Pemirsa sekalian, pada malam hari ini kita kedatangan tamu untuk menyapa pemirsa yang ada di rumah terkait dengan salah satu konsultan daripada yang ingin meramaikan pemilu pada nanti tanggal 14 Februari. Jangan lupa 14 Februari Risma ya. 14 Februari ya Pak Joko. Oke, Mas, namanya siapa Mas? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nur Ardiansyah, Pak Joko. Saya rumahnya itu di Jalan Sidanegara 1 nomor 36 Purwokerto Kulon. Oh. Oke, di Purwokerto, kecamatannya Purwokerto Selatan ini Pak Joko. Jadi saya jalan-jalan ini terus lihat rame-rame, jadi mampir ada Pak Joko, terus sekalian rasan-rasan Kenalan gitu lah ya. Kenalan ya. Oke, mungkin ada motivasi, maksud dan tujuan kok ngapain sih ikut-ikutan di pemilu, atau memang semangat untuk ikut meramaikan dari dan oleh rakyat, atau gimana? Mungkin ada tujuan yang
mungkin perlu disampaikan ke pemirsa Banyumas TV? Oke, insya Allah saya tuh memberanikan diri mencalonkan jadi anggota Dewan di Kabupaten Banyumas dari Partai Persatuan Pembangunan itu. Harapannya Banyumas yang sudah baik ini jadi bisa lebih baik lagi gitu Pak Joko. Moga-moga saya itu ya sidik-sidik ya bisa bantu bangun Oh Pak gitu Joko. ya, minimal pemikiran yang ingin ke depan ingin disampaikan ya. Mungkin target yang ingin saudara inginkan dari sebagai legislator mungkin ke depannya gimana Mas Nur? Ada hal yang diinginkan terutama untuk masyarakat ini? Ya, saya inginnya Banyumas, warga Banyumas itu punya wakil sing siap didodok, bahasane itu nek apa-apa wargane butuh itu siap didodok 24 jam gelem ngrewangi. Kalau bisa 24 jam setengah ya. 24 jam ya. Oke, Luar mudah-mudahan nanti Mas Nur ke depan nanti bisa memberikan sumbangsihnya kepada masyarakat Banyumas tentunya Amin. melalui Amin, amin. legislatif ya. Nanti di Iya. tanggal 14 Februari yang mungkin sudah direncanakan oleh pihak kami. Mudah-mudahan begitu. Ada lagi yang ingin disampaikan untuk masyarakat? Ya, mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Oke, Pak terima Joko. kasih Mas Matur Nur, nuwun sukses sangat. selalu. Amin, amin, amin. Mudah-mudahan Terima bisa kasih, terlaksana dengan baik. Mas. Silakan. Terima kasih Semoga Mas Nur. sukses. Oke, pemirsa Iya. tadi sudah ngobrol-ngobrol, kemudian juga ada salah satu anggota yang ingin atau anggota masyarakat yang ingin terjun ya di Iya. kontestan pemilu. Salah satu yang nggak jadi juga di sebelah saya Aduh. ini. Itu nggak perlu disebut Nggak perlu belum publikasi. Nggak apa-apa ya. soalnya. Iya, Oke betul. pemirsa, karena tema kita adalah tentang Iya. pemutusan hubungan kerja. Pasca pemutusan hubungan kerja, gimana Anda bisa dilindungi? Bagaimana Anda bisa menuntut atau Anda mendapatkan hak-haknya? Kita sudah kehadiran narasumber pada malam hari ini yang mungkin nanti agak sedikit apa namanya ya, orangnya agak unik. Kenapa? Unik kenapa ini Pak? Uniknya ya nanti kita tanyakan Aduh, kepada siap, kita siap. sudah hadir pada malam Langsung hari ini saja, ya. Mas Ruliadi, Mas Ruliadi Mas sarjana Ruli. hukum. Saya persilakan Mas Ruli, dipersilakan untuk kita bincang-bincang pada kita malam hari. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Masya Allah, luar biasa. Ganteng banget hatiku ini. Aduh, Oke, semangat. hatiku. Oke, silakan Mas. Silakan Pak. Oh, Silakan. Jinjai, Silakan. matur nuwun, Oke. matur nuwun, matur Pada nuwun. malam hari ini kita kehadiran tamu Mas Ruli. Saya panggilannya Mas Ruli ini. Ini lagi pas di Pasar Manis Mas Ruli. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan nanti terkait dengan narasumber. Kebetulan beliau juga adalah alumni Fakultas Hukum Universitas Jenderal Sudirman. Jadi basicnya memang dia adalah seorang ahli hukum atau minimal dia paham tentang kaitan dengan ini. Mungkin ada beberapa hal Mas Ruli ini kan karena saya belum perkenalkan dulu ya. Biar orang Kenalan dulu ya Karena Pak Joko ya. taunya kalau di rumah mungkin nggak pakai peci ya. Mungkin perlu diperkenalkan dulu Mas Ruli. Jinjai, matur nuwun Mas Joko, kalau di sini saya manggilnya Mas, padahal di kelasku. Kalau ini cucu kelasku. Cucu ya. Cucu kelas Kalau gitu, ini Pak. cucu kelasku gitu ya. Iya, iya. Jadi bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sugeng dalu seluruh warga masyarakat pemirsa Banyumas TV dimanapun Bapak Ibu adik-adik rekan-rekan sekalian berada, baik yang menonton secara langsung maupun yang melalui video streaming maupun TV Banyumas TV. Jadi kalau kenalan nama saya ya tadi udah disebut. Nama saya Ruliadi, saya orang asli Gosla-Gosli Purbalingga. Purbalingga. Tetapi Purbalingga Dek. Jadi saya dari Unsud, kebetulan lulusan tahun 90. Setelah Wah, itu iya, iya. saya koreh. Saya koreh di Jakarta, di Istana Negara 4 tahun, kemudian melalang buana di berbagai BUMN. Itu aja. Tapi intinya bahwa saya bukan siapa-siapa. Saya adalah warga masyarakat Purbalingga biasa. Tidak seperti yang ganteng banget ini. Gitu. Mungkin Ini sebuah hal ganteng yang level, ganteng serasa level. asing. Wah, Ganteng sekarang level. berpenampilan sebagai seorang yang low profile dan sebagainya nanti. Namun demikian kita coba gali apa sih kalau kita melihat daripada pertumbuhan ekonomi, kehidupan ekonomi yang secara global ya Risma. Iya, Karena betul kita sekali. kan sekarang lagi adanya undang-undang cipta kerja dan sebagainya. Kacamata Mas Ruli mungkin ingin sebuah hal pemikiran yang ingin disampaikan kepada masyarakat khususnya di Banyumas Raya, apalagi di spesifik di wilayah Purbalingga dan sebagainya. Mungkin sebuah hal yang ingin digagas oleh
Mas Ruli, mungkin disampaikan terkait dengan pasca pemutusan hubungan. Jadi sebelumnya jadi yang paling pintar ya Mas Joko ya, karena Mas Joko itu sebagai advokat dan pengacara. Kalau saya pengacara beneran, pengangguran banyak acara. Kalau beliau sebagai lawyer. Berdasarkan kacamata saya ini nggak ini cuma gue gaya-gaya toh. Jadi saya bukan pakar ekonomi, saya juga bukan pakar hukum, saya warga masyarakat biasa, tetapi saya mencermati lingkungan bahwa menurut saya terkait dengan perekonomian, dunia ini lagi tidak baik-baik saja. Apalagi kita ketahui semua bahwa perang Ukraina-Rusia dan perang di jalur Gaza itu dampaknya akan sangat luar biasa. Dan itu sudah dirasakan tidak hanya di negara-negara yang sedang berperang, tetapi dirasakan hampir seluruh penjuru negeri termasuk kita semua. Dampak yang terbesar dengan adanya kondisi dunia yang sedang tidak baik-baik saja, ini sangat berbahaya bagi perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang produksi, tetapi ekspornya bersinggungan dengan negara-negara yang sekarang sedang berkonflik. Kenapa? Karena sudah barang tentu dari sisi demand-nya akan berkurang, permintaannya akan sangat berkurang, sudah otomatis perusahaan-perusahaan dimanapun itu yang menghasilkan produksi khususnya, itu pasti akan mengurangi suplainya. Hukum ekonominya akan berlaku. Kalau suplainya terlalu banyak, sedangkan demandnya sedikit, maka harganya hancur. Sehingga perusahaan apapun lah yang bergerak di bidang produksi sudah barang tentu akan mengurangi suplainya. Mengurangi suplai akan berpengaruh kepada mengurangi produksi. Mengurangi produksi akan berpengaruh kepada mengurangi jumlah pegawai. Itu sebuah logika formal saja yang kita lakukan. Dan itu saya yakin tidak hanya terjadi di Banyumas Raya ya, dimanapun pemerintah-pemerintah daerah yang di situ ada perusahaan-perusahaan pabrikan, khususnya yang ekspor ke negara-negara konflik, akan sangat terimbas luar biasa menurut saya, tapi mudah-mudahan tidak terlalu salah. Kalau salah monggo silakan dikoreksi saja. Ini tentunya sebuah hal yang menjadi problem ketika ada ya tadi pergolakan ekonomi tingkat baik secara dunia, secara umum, dan mungkin lebih spesifik lagi kepada wilayah di sekitar kita nih Mas Ruli yang perlu menjadi bagian dari program daripada klinik hukum untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya bagi mereka-mereka yang kaum buruh. Mungkin mereka karena mungkin dari sisi kehidupan ekonomi, dia mungkin seorang buruh, misalkan buruh kecil, dia dengan gaji UMR, kemudian dia harus mencukupi kebutuhan keluarganya, punya anak, bayar sekolah, banyak dedek bengek ini Mas Ruli yang menjadi sebuah problematika yang nanti ke depan akan menjadi masalah. Ini mungkin ada beberapa hal yang menjadi ide atau bayangan atau gambaran nanti Mas Ruli untuk kesananya, gimana nih Mas? Ya, kalau menurut saya sebetulnya kita tidak perlu bangga ya kalau mempunyai warga masyarakat yang bekerja menjadi buruh atau pekerja, menurut saya loh. Kalau saya akan lebih bangga kalau masyarakat itu menjadi entrepreneur. Jadi dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan, dia tidak menjadi budak di negeri sendiri gitu. Saya nggak bangga gitu melihat seperti itu ya. Karena apa? Sangat rentan. Apalagi daerah-daerah yang mempunyai pabrik-pabrik, perusahaan-perusahaan yang monoproduksi. Ini sangat berbahaya. Tapi kalau yang heterogen produksi, mungkin produksi ini demandnya berkurang, tapi produksi lain demandnya bertambah, ada tambal sulamnya. Tapi kalau yang monoproduksi, saya pikir ini menjadi PR terbesar di pemerintahan daerah dimanapun, tidak hanya di Banyumas Raya. Gitu ya. Oke, pemirsa, sekilas tentang terkait dengan apa yang menjadi ide dan gagasan tadi apa disampaikan oleh Mas Ruli, ekonomi global, kemudian juga munculnya PHK secara massal yang nanti akan mungkin saja terjadi di tengah-tengah masyarakat kita, sehingga kita dari Banyumas TV terutama di acara klinik hukum memberikan pemahaman yang tentunya menjadi bagaimanakah mereka dilindungi, sejauh manakah hukum akan menjangkau mereka-mereka yang terkena imbas daripada pemutusan hubungan kerja atau orang yang mengatakan PHK.
Oke pemirsa sekalian, jangan pindah dan jangan ganti channel karena setelah jeda iklan yang mau lewat ini tetap kita di acara Klinik Hukum. Iwak Mas mangane ganyong, TV Banyumas, TV Nenyong. Semoga yang nonton video ini selalu diberkahi kesehatan. Amin aja dulu. Oke, Hindia itu sebenarnya berdiri di tahun 2007. 2016 kita ngeluarin album bersama dengan vokalis cewek namanya Diva. Jangan lupa saksikan program musik lokal 7 Notasi setiap hari Minggu jam 8 malam hanya di Banyumas TV, TV Nenyong. Di acara Klinik Hukum kita dari Pasar Manis kita langsung disiarkan untuk menyapa pemirsa yang ada dimanapun Anda berada. Tadi udah sekilas gambaran tentang pemutusan hubungan kerja dan mungkin ini adalah perlindungan hukum. Kalau televisi tadi kelihatannya tulisannya agak keliru tadi, pengadilan, itu namanya perlindungan hukum. Tema kita adalah perlindungan hukum. Sejauh mana Anda yang terkena imbas PHK, apakah masih hukum bisa menjangkau? Apakah hukum masih bisa memberikan hak-haknya bagi mereka yang terkena orang mengatakan PHK? Karena situasi dan keadaan mungkin tadi disampaikan oleh Mas Ruli sedang tidak baik-baik saja. Namun demikian kita harus tetap untuk bisa memberikan pemahaman dan pencerahan di acara Klinik Hukum. Oke, pemirsa, nanti kita bisa untuk bertanya langsung dan Anda bisa untuk juga ikutan kuis ya. Pada malam ini ada kuisnya, Risma. Ada Pak Joko. Nanti kita akan pilih 5 pemirsa yang beruntung ya Pak Joko, mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Jadi langsung dibaca Pak. Kita bacakan Iya. sambil nanti kita ngobrol-ngobrol sama Mas menunggu ya. Ruli tentang ini. Nanti kita sapa pemirsa yang ada di rumah terkait dengan tema kita adalah perlindungan hukum pasca PHK. Ini sebuah hal yang mungkin mereka bingung. Saya harus kemana kalau ketika saya di PHK, ya, Risma? Iya. Oke. Dibacakan dulu, Risma. Oke, untuk pertanyaan kuisnya, perkara gugatan PHK dapat diajukan di yang A, Pengadilan Negeri, yang B, Pengadilan Hubungan Industrial, yang C, PT UN, dan yang D, Pengadilan Niaga. Kayaknya kalau Sekali lagi ya Pak dibacakan Joko. yang agak manis-manis dikit Pelan gitu, gitu ya Risma. Pak Joko ya, Aduh. jangan nge-rap ya ini ya. Iya. Karena kita di Pasar Manis. Iya betul Oke. sekali, ramai sekali. Oke, untuk pertanyaan kuisnya, perkara gugatan PHK dapat diajukan di yang A, Pengadilan Negeri, Pengadilan yang B, Negeri A. Iya, yang B, Pengadilan Hubungan Industrial, B, Pengadilan Hubungan Industrial. yang C, PT UN, C, PT UN. yang D, Pengadilan Niaga. D, Pengadilan Negeri. Iya, Anda sebutkan betul nama, sekali. kemudian passwordnya dan dari mana tentunya. Iya. Telepon nanti kalau Anda beruntung akan mendapatkan voucher senilai Rp50.000 untuk yang beruntung. Semua beruntung. Iya, Dan betul untuk sekali. pemirsa pengunjung semua yang ada di Pasar Manis bisa Anda nanti
maju ke depan untuk menjawab kuis yang sudah kita sampaikan tadi, dan bisa melalui telepon WhatsApp. Yang tidak punya pulsa telepon WhatsApp. Iya, betul sekali. Tapi harus punya kuota juga Pak Joko. Betul. Mendekati tempat wifi gratis. Ya, jadi Mas Joko kalau door prize-nya habis, masih ada yang harus dapat door prize dari saya. Wah, luar biasa pada malam hari ini ya. Malam hari ini di Kebiar Pasar Manis, untuk semua pengunjung Pasar Manis silakan mengambil tiket untuk door prize, nanti akan dibagikan ketika di acara Kebiar Pasar Manis. Oke Mas Ruli, tadi kalau sudah ini saya kok jadi ada yang orang sekarang mengatakan hoax itu isu dan sebagainya, menggelinding dan sebagainya. Ini ngapain gitu loh dalam hal ini, katanya mau ikutan konsentrasi pemilu juga, apa pilkada nih Mas Ludi juga? Saya? Iya. Waduh, saya sih hanya dengar aja, tapi apa ya bener apa enggak, kita kan nggak ngerti, mumpung saya hadirkan orangnya, tapi kita temanya ada tentang perlindungan hukum untuk PHK. Ini sebuah hal yang karena saya sudah melihat kurikulum fit atau dari Mas Luli, pernah bekerja di Jakarta, di istana, kemudian juga di perusahaan-perusahaan BUMN yang milik negara. Kemudian juga lembaga-lembaga yang mungkin Mas Ruli cimpungi. Jadi ada beberapa hal pengalaman yang nanti mungkin bisa sebagai patokan agar mereka-mereka yang kena PHK jangan nangis. Ya, nggak boleh baper, lebay. Baper, ya. Iya. Gimana Mas Ruli? Ini saya menepis hoax dulu loh. Oh iya. Pilkada di mana? Saya santai aja ya. Tergantung pada takdir saya aja lah. Nanti endingnya ada di mana. Yang jelas bahwa saya sudah 33 tahun lah melalang buana di Indonesia lah, khususnya Jakarta dan BUMN gitu ya. Tadi disampaikan bahwa saya pertama di Istana 4 tahun, kemudian di Sukovindo, kemudian di kawasan industri Medan, kemudian di mana lagi tuh? Bandara Reksa, kemudian di kereta api, kemudian terakhir di Pertamina. Ya itu hanya hanya qadarullah saya saja, dan harta pangkat jabatan itu kan hanya cuma titipan saja. Luar biasa. Saya bertanggung jawabkan dunia akhirat. Ini kan tapi intinya saya bukan siapa-siapa. Gitu ya. Saya kan menyebutnya di acara kita hadirkan adalah menokohkan. Saya kan menokohkan seorang yang namanya Mas Ruli, tokoh masyarakat Purbalingga. Ada beberapa banyak tokoh Purbalingga banyak. Saya kan menyampaikan ini terutama basicnya karena memang dia adalah seorang sarjana hukum juga, Risma. Betul. Jadi saya ingin ngajak bicara ketika terjadi PHK massal. Mungkin ada beberapa hal karena kan bagian daripada sebuah masyarakat yang punya rasa empati untuk mereka-mereka yang terkena imbasnya. Ini gimana? Mungkin ada beberapa cara yang bisa dilakukan baik dari sisi disiplin ilmu maupun dari sisi sosial Anda. Jadi sebetulnya saya yang harusnya nanya ke Mas Joko gitu ya, karena beliau memang dunianya adalah dunia di bidang hukum. Kalau saya kan cuma gue pantas-pantas sarjana hukum gitu ya. Jadi pertama tentunya saya sangat mengharapkan kepada seluruh pekerja, atau biasa juga ada yang disebut dengan pegawai, ada yang disebut dengan buruh, and so on lah, apapun namanya itu adalah pekerja ya. Jadi saran saya, seorang pekerja itu pertama harus memahami tentang hak dan kewajibannya ya. Hak dan kewajibannya kalau memang mempunyai serikat pekerja maka diatur dalam perjanjian kerja bersama atau PKB ya. Selain itu juga kita mempunyai undang-undang. Pertama kita mempunyai Undang-Undang 13 tahun 2003 yang disahkan oleh pemerintah dan legislatif tentunya DPR pada tanggal 25 Maret tahun 2003. Seorang pegawai, seorang buruh, seorang pekerja itu harus khatam itu gitu ya, sehingga tahu hak dan kewajibannya. Kemudian kita lahir lagi Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang disahkan tanggal 2 November 2020 yang kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja ya. Kemudian direvisi kembali dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2023. Jadi mestinya seorang pekerja atau buruh itu khatam juga tentang Undang-Undang Cipta mestinya Kerja begitu itu. Ya. Iya, cuma kadang-kadang kan mereka karena tidak tahu pemahaman yang mungkin tidak pernah mendapatkan pelajaran itu, Mas Ruli. Ya, padahal undang-undang juga mensyaratkan bahwa perusahaan yang mempekerjakan orang lebih dari 10 itu wajib mempunyai serikat pekerja. Dan serikat pekerja adalah wadahnya buruh, wadahnya pekerja. Serikat pekerja itu bukan musuhnya manajemen, bukan.
Serikat pekerja itu fungsinya adalah mestinya. mitra, sangat mitra gitu kan. Hanya mungkin persepsinya di berbagai perusahaan itu berbeda gitu kan. Mestinya kalau punya serikat pekerja ya itulah tempat melindungi mereka gitu. Jadi sekali lagi saya sangat mengharapkan kepada seluruh pegawai dimanapun berada, khatam Undang-Undang 13 tahun 2003, khatam Undang-Undang 11 tahun 2020, khatam Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 yang kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Kalau sudah khatam itu, saya yakin sudah ngerti hak dan kewajibannya kalau di PHK. Dan begini, kalau tadi saya mengatakan bahwa secara ekonomi dunia lagi tidak baik-baik saja, maka PHK itu sesuatu yang bukan haram, gitu. Jadi Lah kalau kita mau mempertahankan pegawai ya bangkrut kabeh perusahaannya gitu ya. Wong orang asing tuku kon produksi terus ya bangkrut kabeh. Tetapi yang paling penting adalah menurut pendapat saya, kalau ada sebuah perusahaan mem-PHK pegawai sepanjang itu memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang ya sah-sah saja. Yang tidak boleh adalah begitu sudah di PHK tetapi hak-haknya pegawai tidak dilaksanakan. Nah, itu melanggar undang-undang. Itu yang jadi masalah. Itu melanggar undang-undang, bukan melanggar saya, bukan melanggar Mas Joko. Ini sebuah hal yang masalah adanya PHK dan sebagainya menurut itu bukan suatu hal yang haram ya. Ya, Dalam nggak artian haram. boleh saja dilakukan asal Memenuhi syarat yang diatur dalam undang-undang. Jadi mem-PHK itu tidak semenang-menang, ada syaratnya gitu kan. Kalau memang syaratnya salah satunya adalah oh ternyata demandnya, permintaan, bayarnya nggak ada. Loh masa pabriknya kok gaji pegawai orang kerja ya bangkrut ya. Oh ya bangkrut lah gitu ya, kan. repot lah ya. Ya repot gitu kan. Sehingga terpaksa, kata-katanya terpaksa untuk PHK itu terpaksa. Yang paling penting adalah bagaimana perlindungan terhadap hak-hak pegawai yang di PHK. Ah, itu sebuah hal yang mesti nantinya Anda harus tahu, walaupun Anda kalau memang di dalam undang-undang namanya undang-undang perburuan, kalau dulu namanya undang-undang perburuan, ada hak dan kewajiban yang ada di dalam. Sekarang adanya undang-undang Cipta Kerja. Mungkin ada satu pertanyaan, Risma, dibacakan dulu. Iya, ini ada pertanyaan dari WhatsApp ya Pak Joko ya. Ya. Dari Mas Hoerul di Gunung Muria mau bertanya, bagaimana ketentuan hak pekerja yang mengalami pemutusan hubungan kerja pada perusahaan yang dinyatakan pilot? Nah, ini nanti kita jawab, nanti kita ngobrolkan lagi dengan Mas Ruli dan juga untuk pemirsa yang ingin bergabung menelpon, ikutan kuis saja, cukup ikutan kuis, Iya. tinggal jawab, sebut nama dan sebagainya. Nanti akan dapatkan voucher. Dan siapa yang beruntung nanti tentunya kita akan cari siapa yang akan beruntung. 5 orang yang akan beruntung mendapatkan voucher. Untuk para pemirsa atau pengunjung Pasar Manis yang malam hari ini hadir di tengah-tengah kita juga diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan ataupun sekedar ikutan kuis. Kita sudah siapkan door prize untuk pada malam hari. Namun demikian pemirsa jangan ganti channel dan tetap di acara Klinik Hukum Banyumas TV. Iwak Mas mangane ganyong, TV Banyumas, TV Nenyong. Semoga yang menonton video ini selalu diberkahi kesehatan. Amin aja dulu. Halo Sobat Otomotif, nantikan program Auto Showcase bersama saya Iqbal Arianto. Program ini akan membahas tentang seputar otomotif di kota Purwokerto dan sekitarnya. Gambarannya untuk menggantung Elegan, cakep banget ya. Karena ini sudah nggak keluar kan? Ini yang buat touring ya Pak? ini enak banget buat touring.
hukum adalah panglima, masyarakat adalah pencari keadilan. Untuk itu masyarakat harus paham dan mengerti apa itu adalah hukum. Tentunya untuk mengetahui seluk-beluk tentang hukum, saksikan Klinik Hukum setiap Sabtu malam Minggu pukul 8 malam hanya di Banyumas TV, TV Nenyong. Halo pemirsa, jumpa lagi dengan Istanton Live di acara Icip Icip. Enak dan enak banget. Di program Icip Icip ini, pemirsa akan mendapatkan referensi tempat makan dan menu yang enak-enak yang lagi hit saat ini. Jangan lupa saksikan program Icip Icip setiap hari Minggu jam 4 sore hanya di Banyumas TV, TV Nenyong. Icip Icip, enak dan enak banget. Ketemu maning, kita ngobrol-ngobrol tentang klinik hukum seperti biasa Sabtu malam Minggu ya. Kalau malam Minggu yang mungkin pas-pasan duitnya ya. Iya, Pak Joko. 20.000 mlaku-mlaku, 10.000 bisa mlaku-mlaku nang pasar manis ya. Sing penting gandengan tangan ya. Harus mlaku-mlaku, sing penting seneng hatinya ya. Oke, pemirsa, mungkin ada pemirsa yang ikutan gabung melalui telepon, bisa kita sapa dulu pemirsa. Ada yang sudah masuk, Bu Risma? Banyak sekali, Kita coba dulu. Kita Sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Kita coba ke handphone dulu ya Pak Joko okay. ya. Kita angkat yang di handphone. Halo, selamat malam. Malam, dengan siapa di mana? Bagus dari Arca. Bagus dari Arca. Oke, passwordnya Banyumas TV. TV Nenyong. Oke, jawaban kuisnya yang mana Bagus? Yang A dan negeri Mbak. Yang A. Oke, terima kasih Bagus. Mas Bagus, Iya. jadi dicermati untuk pengajuan gugatan tentang adanya pemutusan hubungan kerja ya. Iya. Oke, ada lagi Risma kayaknya sudah di telepon Ini banyak layar sekali, monitor Pak sudah ada Joko. yang masuk. Betul. Kita sapa coba dulu. ke monitor dulu. Kita monitor, telepon Yang di monitor. monitor. Halo, selamat malam. Yang di monitor dulu. Halo, selamat malam Klinik Hukum. Halo. Terputus kayaknya ya. Terputus sepertinya Pak Joko. Ini di WhatsApp juga sudah mencapai 1000 Pak Joko. Oke, kita angkat dulu. Sebentar ini. Kita angkat Luar ya. biasa, luar Sudah 1000 lebih ya. Ke Telepon Helmut dulu. Kita angkat dulu. Kita sapa pemirsa yang ada di rumah yang mau Iya. telepon silakan. Sebentar. Kita ke handphone dulu. Oke. Bingung Risma ini Iya, ngangkatnya. sebentar, Pak. Ini agak oke. Oke. Halo, selamat malam. Malam, dengan siapa di mana? Dengan Ismail di Arca. Ismail Arca Pak Joko. Ya, Banyumas TV. TV Nenyong. Oke, jawaban kuisnya yang mana, Mail? Yang A peradilan negeri. Oke, terima kasih Mas Ismail. Ismail. Silakan tidak menutup kemungkinan untuk para pengunjung Pasar Manis yang ikutkan menjawab kuis. Nanti akan mendapatkan voucher senilai Rp50.000 yang beruntung pada malam hari ini. Oke, ada lagi Risma yang masuk? Di telepon? Telepon kita angkat dulu. Telepon ada. Kita ke sapa dulu handphone pemirsa yang dulu. ada di rumah. Kita ke handphone sebentar, ini lemot sekali. Sebentar Pak Joko ya. Ya. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Dengan siapa Pak? Ini monitor dulu ya. Iya. Bapak Hermawan di Arca Winangun. Hermawan dari Minangin, Banyumas TV. TV Nenyong. Iya, sing Rosa wis nyore ya Rosa kutune oleh ngomong. Apa jawabannya Pak? A pengadilan negeri. Oke, terima kasih Mas Hermawan. Sing arep takon silakan Anda telepon atau melalui WhatsApp atau Anda ketik ya. Silakan, ada lagi di layar monitor. Halo, selamat malam Klinik Hukum. Ini ke monitor dulu ya Pak Joko. Kita monitor dulu. Monitor dulu, yang di monitor. Halo, Halo. selamat malam. Halo. Halo. Terputus kayaknya. Luar biasa ya. Terputus. Jatilawang. Oh, Jatilawang. Sugeng dalu Ibu Nek. Nggih, alhamdulillah sugeng dalu ugi Pak Joko. Siapa ki ya?
Bu Yeni bukannya? Bu Yeni Oh, Masya Bang. Iya, Bu Allah, Yeni. sehat Bu Yeni ya Banyumas TV. Alhamdulillah. Nggih Banyumas TV TV-ne inyo. Oh iya, Rikar takon apa arep meluan kuis? Kuis, Pak. Kuis bae ya apa jawabannya? Nggih, jawabannya apa? Oke, terima kasih Bu Iya. Yeni. Salam ke Oke. bapaknya sing nang omah ya. Sangat tika demen bapaknya. Oke, di belakangnya Ibu Yeni yang ada di Jatilawang, silakan ikutan gabung di acara klinik hukum kita langsung dari Pasar Manis Purwokerto. Oh, sudah nyambung di monitor Oke. ya. Iya, kita ke monitor dulu. Halo, selamat Halo. malam. Selamat malam. Malam, dengan siapa di mana? Dengan Krisya di Sokaraja. Krisya di Sokaraja, Banyumas TV. Iya. TV-ne inyo. Iya. Mau bertanya atau ikutan kuis? Iya. TV-ne inyo. Iya, TV Rika iya. Apa jawabannya? Jawabannya A, Pengadilan Negeri. Ya, terima kasih dari Krisya ya. Dicatat Krisya. Iya ya. Oke, terima kasih Mbak Krisya yang ada di Sokaraja, Purbalingga, Cilacap, Pangandaran dan sebagainya. Silakan Anda masuk kuis kita pada malam ini. Gampang banget pertanyaannya garing jawab rokok ya. Iya, betul. Arah apa ya. Rame Oke, banget Anda ini sih ya. lebih mana Kris? Ya, monitornya juga masih Monitor udah banyak. masuk lagi ya. Tabrakan biasanya ya. Kita coba monitor dulu. Boleh. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Halo, selamat malam. Selamat malam Bu. Kang Dike. Kang Purwokerto Pak Neni. Oh Neni Bu Neni, Purwokerto. iya. Pas bete Banyumas TV. Nek nyong. Iya sing Rosa TV nyong. Apa jawabannya? A. Oke, terima Terima kasih kasih, Bu Bu Neni Neni. yang ada di Purwokerto. Di belakangnya Bu Neni langsung diangkat Risma, telepon diangkat. Kita coba ke handphone. Handphone ya, Pak Atau Joko. di monitor sudah masuk belum ini? Halo, selamat di malam monitor klinik dulu. hukum. Sing nang Pasar Manis juga bisa maju ngajuk apa jawab pertanyaan ya. Jadi sini Iya. sing beruntung oleh 50.000. Kita ke monitor dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, dengan siapa di mana? Alif di Pandak Batu Raden. Alif di Pandak Batu Batu Raden. Raden. Pas beten Lip. Banyumas TV. TV Nenyong. Oke, Iya. jawaban kuisnya yang mana? Yang A, Pengadilan Negeri. Oke, terima kasih Alif yang ada di Pandak Batu Raden. Biasanya dari Purbalingga ada, dari Cilacap, Biasanya kemudian dari ramai, Pak Banjar, Joko. Kebumen mungkin karena sulit masuknya. Iya. Udah 1000 berapa masuknya? Ini sudah 1.400. Pak 1.400 Joko. yang masuk Agak ya. lama Nggak apa-apa, jangan handphonenya. pasrah, jangan menyerah. ya, Ada lagi telepon kita angkat dulu. Di monitor sepertinya ya sudah masuk. Halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, dengan siapa di mana? Dengan Nuning di Arca, Mbak. Nuning di Arca. Boleh Banyumas TV? TV Nenyong. Oke. Jawabannya apa? Jawaban kuisnya? Yang A, Pengadilan Negeri. Oke, terima kasih Bu Nuning yang ada di belakangnya Ibu Nuning. Silakan kalau belum ada nanti kita jawab. Ada yang Di masuk? handphone ada Pak Handphone Joko. kita. Coba ke handphone dulu ya. Monitor Kita udah ke- masuk belum ini? Ini Belum sudah, ya? Coba ke HP handphone dulu. dulu. Ke handphone. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Malam, dengan siapa di mana? Dengan siapa? Eka di Arca. Eka di Arca. Oke, Banyumas TV. TV Nenyong. Ya, jawaban kuisnya yang mana? Jawabannya yang B. Oh, yang B. Oke, terima terima kasih kasih. Bu Eka yang ada di Arca. Oke, di belakangnya masih ada kesempatan lagi. Masih kita ada 2 segmen. Jangan khawatir. Iya, Pak Joko. Tetap Masih panteng ramai terus sekali di ini ya. klinik hukum. Ada yang masuk Iya, lagi, Pak, Risma? ini kalau ada yang mau angkat tangan Mana, gimana, mana, Pak? mana? Dari Silakan. sebelah Oh, sini. ya. Ini Mas Bakul ya. Batagor, gue Mike Mas. Mas, Boleh Mike mic-nya, Mas. Mas, satu. Iya. Mas, Ini sini, Mas, langganan. mic-nya, tolong. Langganan ikut kuis ini Pak Joko ya. Iya. Mic-nya tolong. Silakan Mas. Boleh. Bakul Batagor. Dengan siapa nih Mas? Oke, permisi. Iya. Namanya? Cek. Iya, namanya Revio. Ah? Revio. Aduh, angel temen jenengnya. Revio, Iyo aja iyo. Iyo, aslinya mana gue? Aslinya Jakarta. Oh, Jakarta. Banyumas TV. TV Nenyong. Oke, ikutanku sama mau tanya. Ikutan kuis aja. Oke, jawabannya Pak. B. Oke, terima kasih Mas. Dodolnya sing laris ya. Oke, terima kasih Mas Review. Ada lagi yang dari pengunjung? Ya Iya. ikutan maju silakan siapa beruntung
mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Ada lagi masuk Risma? Oh, telepon. Telepon layar. Monitor ya Pak Joko. Halo, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Halo, dengan siapa di mana? Halo. Vio Kranji. Vio Kranji. Trio Kaji. Oh, Trio Kranji, Masya Allah. Vio. Banyumas TV. TV Nenyong. Apa jawabannya? Ikutan kuis, Pak. Iya, apa jawabannya? Jawaban kuisnya yang mana? Jawabannya B. B. Oke. Ya, oke, terima kasih Mas Trio yang ada di Kranji. Masih ada kesempatan lagi, silakan kita sapa dulu pemirsa di satu segmen ini ya, Iya, biar Pak nanti Joko. kita mereka juga ada lagi masuk Coba kita di monitor kita. ya, di angkat. monitor. Halo, selamat malam. Selamat malam. Halo. Oke, kita tunggu Yang dulu. di Pasar Manis juga silakan maju Selamat kalau yang malam. ikutan. Dengan siapa di mana? Dengan Dwi di Pandak, Mbak. Di Pandak. Banyumas TV. TV Nenyong. Apa jawabannya? Jawabannya B, Pengadilan Hubungan Interindustrial. Arep takon apa ora? Mboten, Pak. Boten ya, suwun ya. kasih, Dwi. Oke, terima kasih Mbak Dwi yang ada di Pandak Pandak, Baturaden. Kita kasih kesempatan untuk para pengunjung Pasar Manis yang Bisa ikutan langsung, ya. ikutan kuis, silakan maju. Oleh hadiah Mlebu TV Banyumas TV. Ada lagi Risma? Oke, kita ke monitor, coba diangkat dulu. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Masuk, halo. 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 Dengan siapa Ibu? Halo. Iya, dengan siapa di mana? Siapa? Halo. Arif. Amin Arif. Halo. Hari Jatilawang. Oh, Tohari Jatilawang, Banyumas TV. Banyumas TV Nenyong. Iya. Mau takon apa arep melu kuis? Kuis bae. Ya ora apa-apa jawabannya Rika apa? Jawabannya B. Hah? B. B. B, ya. Matur nuwun Pak Tohari yang ada di B. Iya B ya. Oke, di belakangnya Pak Tohari, silakan, masih ada kesempatan dan kita tidak menutup kemungkinan para pengunjung yang ada di Pasar Manis silakan ingin menjawab kuis, maju saja di sini. Oke, kita rehat sejenak dulu ya. Oh, anak sing maju. Ini Bu cepetan. Iya, tanggung cepetan. ya, Bu. Oh, Ibu Nes ya. Rika sabar Boleh, jenenge. perkenalan dulu Bu. Hah? Sit ki mau Udah nyala Pak ya. Iwur, Pak. Siapa? Iwur. Iwur, Bu Sedang Iwur. Udah maksudnya desanya desa di Kedung Bu Wulu. Iwur Kedung Wulu. Banyumas TV keke. Oh iya, jawabannya apa? B. Bener. Wis. Oh iya, oke. Terima kasih Bu Triwur yang ada di Kedung Wulu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk para pemirsa yang ada di seputaran Pasar Manis yang ikutan kuis. Siapa Silakan tahu maju beruntung aja. ini. Ora isin sing ora pupuran sing ora apa, kabeh oleh maju. Silakan gantian tapi ya. Oke pemirsa, kita rehat sejenak dulu karena ada jeda iklan yang mau lewat di sini. Iwak Mas mangane ganyong, TV Banyumas, TV Nenyong. Mendendangkan lantunan Marawis bersama adik-adik dari Umah Sinau Purwokerto dalam acara Marawis bersama Umah Sinau Purwokerto. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Rasulullah. Famahauta bil anwarikul. Setiap Jumat kedua dan keempat pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Maran para sedulur ayo pada nonton Banyumas TV, utamanya nang program seputar Mas Paling Cakep. Nang kono ana acara berita nganggo bahasa penginyonan. Waktune dina Ahad saben jam 6:15 bengi. Maran sing pada giat
nonton Banyumas TV. Banyumas TV, TV Inyong. Sorry telat arah. Sorry telat ya. Nah, kalau aku tuh lebih menghayal, tapi menghayalnya itu emang ada di luar sana, tapi aku nggak ngalamin gitu. Walaupun aku saat aku nulis itu ya maksudnya. Jadi salah satu lagunya adalah Meet Me When the Sky Touches the Sea, itu hasil menghayal sebenarnya. Sampai bertemu di jam yang sama, di hari yang sama, dan di program yang sama, hanya di 7 Notasi. Bye-bye. Saksikan Gebiar Pasar Manis setiap hari Sabtu pukul 21 malam. Disiarkan langsung dari Pasar Manis Purwokerto hanya di Banyumas TV. Semoga yang nonton video ini selalu diberkahi kesehatan. Amin aja dulu. Oke, masih suasana yang sangat meriah dari pelataran Pasar Manis Purwokerto. Kita ngobrol-ngobrol terkait dengan tema hukum kita pada malam hari ini bersama Mas Ruli Adi. Tadi sudah ngobrol ke jadi suwe nang Jakarta bahasane kok apa bisa bahasa ngapak Rika? Lo yo tuh yang banget lah. Mau jarku bok suwe nang luar kota Jakarta ora bisa bahasa Banyumasan. Aku dadi tekan ati dadi ora tau ngrubah. Kalau Mas Ruli asli Purbalingga. Aku aslinya malah wong desa, wong Jadi Wulan. Masya Allah, Jadi Wulan Purbalingga ya. Purbalingga. Punya beberapa saudara juga, ada saudara juga Purbalingga. Ya, kayaknya 8 bersaudara. 8 bersaudara ya. Jadi tadi sudah sampaikan dan ini ada satu pertanyaan Mas Ruli dari pemirsa ditanyakan tadi pertanyaannya apa? Bagaimana kalau PHK, tapi perusahaannya karena pilot di PHK karena pilot. Iya. Kira-kira Rika. Jan sembarangan yang tundang ini kok ngegebuki wong ya. Aduh, ya wis lah nasib. Begini, seluruh warga masyarakat penggemar khususnya pemirsa Banyumas TV. PHK itu salah satu syaratnya adalah karena pilot. Salah satu saja ya. Bagaimana kalau perusahaan pilot itu kemudian mem-PHK pegawai? Nah, ini rumit ya urusannya. Kalau jenengan pada kerjane nang perusahaan kue sedurunge tanggal 2 November 2020. Apa sih tanggal 2 November 2020? Saat disahkannya Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 yang kita kenal dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Maka hak-hak yang di PHK karena pilot sudah barang tentu rujukannya adalah di Undang-Undang 13 tahun 2003 yang disahkan pada tanggal 25 Maret 2003. Tetapi khusus untuk pilot ini pasti ada putusan dari pengadilan niaga ya, suatu perusahaan yang pilot. Kalau terjadi pilot masuk ke kurator, maka hasil penjualan aset dari perusahaan itu yang paling diutamakan nomor 1 adalah pajak. Pajak ke negara itu nomor 1. Bayar pajak disit. Pajak disit bayar. Pajaknya dibayar disit. Bayar pajak yang negara. Iya. Pajak bayar. Ternyata bayar pajak esane sisane. Esane lebiane. Nah, salah satunya adalah untuk hak-hak pegawai sing bayar karyawan sing urung dibayar. Termasuk sing di PHK kue. Iya. Tapi cilakane. Nek perusahaan pilot itu di bawah kurator nanti kemudian ternyata asetnya dedol nggo bayar pajak bewe sentong lagi nyong sedih priwe kowe urule apa-apa kalau sentik ya sedih lah melasi temen lah sudah PHK urule apa-apa ngesuk pangan apa kan melasi pangan cicilan motor Resiana ya lah ya kudunya aja nyicil motor lah, nyicil motor kan bukan kebutuhan utama. Nah kadang-kadang kan sih jadi malah mumet begitu loh Pak, kadang-kadang sing wis lagi di PHK cicilan motor resi kue ya nyemelu melas lah. Melas ya. Ini tadi sudah dijawab ya Mas, tadi yang ada di Gunung Muria. Masih ada pertanyaan lagi gak? Belum ada Pak Joko. Oke, kita masih ada kesempatan untuk yang ada di pelataran atau di Pasar Manis ya ikutan kuis, silakan maju ke depan untuk menjawab kuis kita pada
malam hari ini. Bisa langsung maju saja ini. Atau kita telepon, kita sapa dulu pemirsa yang ada di rumah. Coba ke monitor Pak Joko boleh? Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Halo, dengan siapa di mana? Dengan Bu Windarti di Karkles. Oh, Bu Windarti Karangkles, Banyumas Iya, TV. Pak. Selamat malam. Banyak TV Nenyong, Pak. Oh iya. Mantap ini. Mau tanya atau ikutan kuis Ibu? Mau jawab, jawabannya yang B. Buat Pak Ruli, minta hadiahnya dong ini. Pak Ruli jaluk hadiah. J. Karo Pak Ruli. Tekirim make tegri oke. Nggih, matur nuwun. Assalamualaikum, Bu ya, Pak. Bu Windarti yang ada di Karangkles. Nggih. Mau tanya enggak? Iya. Mau tanya enggak? Enggak, Pak. Oke, Enggak, Pak. tunggu nih ya. Aja ganti channel. Iya. Mau boleh Rika ya. Iya, Pak. Terima Oke, kasih, Bu. terima kasih Bu Windarti yang ada di Karangkles. Mungkin jaluk hadiah jere Iya, Pak Pak. Ruli. Paling Oke, berani silakan. nih, Pak. Masih ada kesempatan untuk para pengunjung di Pasar Manis yang ikutan gabung. Iya. Silakan maju aja ke sini untuk ikutan kuis pada malam. Atau kita angkat telepon dulu Di lagi. monitor sudah masuk Karena Pak Joko? di telepon Iya. sudah masuk 2.500-an lebih. Betul sekali. Oke. Kita ke monitor Sampai dulu. nge-hang ya, nge-hang. Iya, Pak Joko. Oke, halo, selamat malam. Selamat malam, Malam, dengan siapa di mana? dengan Haidar di Arca, Haidar di Arca. Passwordnya Banyumas TV. TV Nenyong, Oke, jawaban kuisnya yang mana? yang B, PHI. PHI. Wah. Oke, terima kasih Mas Haidar yang ada di Arca. Di Silakan Arca masih ada Winangun, ya. kesempatan untuk 3 atau Masih 4 ada. penelpon lagi. Silakan. Masih Boleh? ada telepon monitor masuk? Ya, kita masuk Kita ya. angkat dulu. Oke, halo, selamat malam. Selamat malam. Malam, dengan siapa di Halo. mana? Dengan Rama Pulawang. Siapa? Ramadan. Ikut kuis. Ya, siapa jenenge ditulis ya. Ramadan. Jenenge Rama Jatilawang, Pak. Oh, Rama Jatilawang. Kupingnya wis pada ora krungu. Teleponnya agak putus-putus. Oke. Baik, Pak. Rama Jatilawang Iya. Banyumas TV. Ya. Banyumas TV Nenyong. Oke, jawabannya apa Pak Rama? Iya, jawabannya sing B, Pak. B ya. Sing B. Oke, mau Ya. takon ora? Arep takon ora? Iya. Ora, Pak. Oh ya wis, ya terima Iya. kasih. 2 penelpon lagi yang Dua akan penelpon ikutan lagi. kuis. Kita silakan, masih ada 2 kesempatan untuk penelpon dan tidak menutup kemungkinan untuk para pengunjung di Pasar Manis yang mau ikutan kuis silakan maju, sebutkan bisa nama. sekali langsung Orang maju. usah izin, maju aja ke sini silakan. Langsung sebutkan nama. Kita angkat satu. dulu telepon Boleh? monitor. Monitor ada? Coba kita angkat. Halo. Oh putus, Putus, Pak Joko, ya. Pacaran durung wis putus ya Risma. Oke, kita angkat lagi. Boleh kita ke monitor dulu? Halo, selamat malam. Terputus Putus lagi Pak Mani. Joko. Kasih kesempatan. Masuk Pak Masuk Joko kali. ya. Halo. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Iya, dari siapa Ibu? Dari Anggi di Kalikidang. Anggi Kalikidang, Sokaraja. Iya, passwordnya Ya. Banyumas TV. TV Nenyong. Oke, mau bertanya atau ikutan kuis? Melu kuis bae lah. Apa jawabannya? Sing dik ya. Jawabannya B. Oke, terima kasih. Ya, Terima suwun ya, kasih. Pak. Suwun ya, Ya. pada. Oke, Rika Sing sehat ya. Ya. Oke. Ya, sehat ya, Pak. Pada sehat. Oke, di belakangnya satu lagi ya, Pak Joko, penelpon. kita coba. Oke, kita ke monitor. Penelpon terakhir. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Putus. Putus. Kita sapa lagi satu penelpon lagi untuk pemirsa. Silakan untuk para pengunjung yang mau ikutan kuis silakan maju. Masuk Pak Joko, ada yang ya. masuk Oke, ya. gila. Halo, selamat malam. Halo. Halo. Selamat malam. Malam, dengan siapa di mana? Eka Hayu di Purwokerto. Ya. Eka Ayu, Purwokerto. Banyumas TV. Nenyong. Ya, jawaban kuisnya yang mana nih? B, Mbak. Ya, B. Oke, terima kasih. Terima kasih. Oke, untuk penelpon yang sudah masuk mungkin yang sulit kami minta maaf karena memang
keterbatasan alat komunikasi Betul sehingga sekali. mungkin tidak bisa masuk, sudah mencapai 3.000 angka 3.000 Iya, ya. Pak Joko tidak Luar terjawab biasa sekali ini. yang sudah masuk dan kami terima kasih. Dan Pak Ruli, tadi kita bincang-bincang Yeah. terkait dengan pemutusan hubungan kerja karena PHK. Yeah. Ada sebuah hal yang mungkin bahan masukan untuk mereka-mereka yang terkena imbas ini. Yeah. Supaya jangan panik, Pak. Oh iya. Aja panik, kepriwe sarane ki? Ya pertama tentunya benar yang sampaikan oleh Mas Joko, aja panik lah. Wong rezeki kan Gusti Allah sing ngatur nggih, pertama itu. Tetapi yang paling penting adalah jenengan kabeh kudu ngerti kakake. Jadi saya ingin memberikan sebuah edukasi saja kepada seluruh pemirsa bahwa kalau jenengan kue ngode nang pabrik misalnya kue ya, sebelum tanggal 2 November 2020, di mana tanggal 2 November 2020 itu lahirnya Undang-Undang Cipta Kerja, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, maka jenengan itu harus aturan yang dipakai adalah Undang-Undang 13 Tahun 2003 yang disahkan pada tanggal 25 Maret 2003. Yang harus jenengan ketahui pertama adalah pasal 59. Pasal 59 itu mengatur tentang perjanjian kerja waktu tertentu atau umumnya disebut pegawai kontrak. Pegawai kontrak itu orang sembarangan. Pegawai kontrak hanya diperbolehkan untuk satu, pekerjaan yang sekali selesai. Dua, yang sifatnya sementara dan maksimal ini 3 tahun. Ketiga, bukan musiman. Dan keempat, bukan produk baru. Kalau ini dilanggar, ya ketentuan Undang-Undang 13 pasal 59 dilanggar, ayat 7-nya berbunyi demi hukum dia menjadi pegawai PKWTT atau pegawai tetap. Oh, itu pertama. Kedua, kita harus mengetahui pasal 65 outsourcing. Outsourcing itu hanya diperbolehkan untuk pekerjaan-pekerjaan yang non-core bisnis. Kalau ini dilanggar, non-core bisnis contohnya apa? Ana pabrik sabun, wis satpame boleh outsourcing. Pentrine, office boy-ne oleh outsourcing. Tapi sing gawe sabun ora oleh. Oh, sing nyaweni sabun ora oleh. Ora oleh karena itu core-nya sabun, ya. Sehingga kalau itu dilanggar, ayat 8-nya bunyinya demi hukum hubungan kerjanya beralih dari yang melayani kayak kan PT Nakek ya, kepada pemberi kerja. Kalau sudah seperti ini kemudian terjadi PHK, maka hak-haknya jenengan, sekali lagi, kuncinya adalah jenengan kerja sedurung tanggal 2 November 2022 berlakunya Undang-Undang 2020 berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Maka mengacunya ke Undang-Undang 13. Haknya apa? Pasal 156 yang terdiri dari 3 komponen, yaitu pesangon, yang kedua penghargaan masa kerja, dan penggantian hak. Kue hakin jenengan kue. Tetapi kalau yang kerjanya di perusahaan itu setelah tanggal 2 November 2020, maka yang berlaku adalah Undang-Undang Cipta Kerja, dan Undang-Undang Cipta Kerja yang sekarang paling baru adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Dan saya wis dulur, Undang-Undang Cipta Kerja pertama lahir adalah Undang-Undang 11 Tahun 2020 yang disahkan pada tanggal 2 November 2020. Tetapi direvisi kembali dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023. Harus panik. Usah panik, jelas gue mikir. Anak advokat. Oh, ora apa-apa, mari ngene Pak Ruli bae. Mari ngene Pak Ruli ya. Harus panik. Nah, yang paling penting adalah kalau terjadi seperti ini adalah bertemunya antara buruh atau pekerja, pengusaha dan pemerintah tripartit. Itu diselesaikan seperti itu. Kalau lanjut untuk ngomong apa-apa lah ya. Kalau sampai ke pengadilan hubungan industrial itu terakhir. Yang benar adalah bipartit. Upaya terakhir lah ya. Upaya terakhir itu pengadilan. Mikir pengadilan hubungan industrial ya. Iya sing bener gue, sing bener gue gitu ya. Jadi ini sebelum ke pengadilan hubungan industrial ya harus dilakukan tripartit. Mediasi dulu. Kak mediasi. Kalau mediasinya antara perusahaan dengan buruh tok, engko tukaran. Harus ada penengah. Siapa penengah ki? Pemerintah. Dalam hal ini disnaker ya. Ya disnaker apa terserah lah tergantung daerah ya. Senengnya apa gue kan nomenklatur. Senengnya ya. Yang paling penting itu kemudian harus win-win solution. Orang bisa maksa kudu kayak
Ora bisa. Buruh ora bisa. Terus pengusahane ora bisa nyong suruki, ora bisa. Ana aturane Undang-Undang Tenaga Kerja itu sekali lagi Undang-Undang 13 2023 yang disahkan pada tanggal 25 Maret 2023 itu berlaku bagi pekerja atau buruh yang sudah bekerja setelah tanggal 2 November 2020 berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja. Bagaimana yang setelah Undang-Undang Cipta Kerja lahir? Ya mengacu kepada Undang-Undang Cipta Kerja. Gampang Bok, gampang? Ya, gampang. Urusan panik, urusan bingung. Nek salah ngapura, wong nyong ya wis tua. Urusan panik, urusan bingung bagi mereka-mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja karena mungkin tadi ada pilot, kemudian yang lain-lain, apalagi dengan adanya sekarang pengurangan tenaga kerja karena mungkin ya premaning mungkin pengusahanya udah sesuai dengan duit ya. Oke pemirsa sekalian, tadi ada suatu hal mungkin sebagai di segmen yang terakhir ini sebagai penutup untuk closing atau hal yang perlu disampaikan kepada pemirsa terkait dengan adanya upaya hukum atau tadi yang dikatakan kalau terjadi namanya PHK. Ya. Ketika siap nampani bantu apa ora? Nyongkan rakyat biasa ya. Oh, gitu. Nyongkan ya, rakyat berkitiran, barangkali kan rakyat berkitiran gitu. Tapi kalau seandainya saya melihat dengan mata kepala saya mendengar dari telinga saya ada buruh yang dimudoroti oleh pengusaha, insya Allah aku akan siap. Siap, membantu ya. Iya siap. Lahir batin ya. Iya lahir batin sebagai kanca, sebagai sedulur KB Bok. KB kan sedulur ge. Buruh sedulur dan sebagainya. Nah yang nong pas nang Purbalingga, soalnya lagi mondar mandir terus meng Jakarta. Oke, terima kasih Mas Ruli. Matur nuwun kehadirannya. Sebentar kita nanti untuk kita harus mencari 5 orang yang beruntung pada malam hari ini akan mendapatkan voucher senilai Rp50.000. Miki harus dijawab. B sing bener ana sing jawab ayo ora apa-apa tapi salah. Sing bener Pengadilan Hubungan Industrial. Ya kita cari dulu Risma. Sudah siap Pak Joko, langsung saja ya. Oke, siapakah yang beruntung Risma? Ya mulai. Yang pertama kita tunggu dulu. Siapa sing deg-degan kayak Oli kayak. Ya, enggak apa-apa Risma yang lihat ini Pak Joko. Ya, siap. Ini sebentar. Iya, di Arif. Mas Arif Jatilawan. Selamat. Terima kasih. Yang dua Risma. Lanjut, yang kedua mulai. Oke, kita tunggu dulu nih. Siapa yang beruntung mendapatkan voucher senilai Rp50.000? Sebentar Pak Joko belum muncul. Oke, siapakah yang beruntung? Eka Ayu di Purwokerto. Nomor 2. Terima kasih Eka Ayu. Lanjut, yang ketiga mulai. Oke, kita tunggu dulu yang ketiga. Siapakah yang beruntung? Siapa yang beruntung nomor ini? 3? Yang ketiga. Rp50.000 untuk nomor 3. Siapakah? Bu Darti. Tadi minta Pak. Terima kasih Bu. Kok tambahin Kang Nyong. Tambahin. Khusus Bu Windarti luar ini ya. biasa ya. Yang keempat Risma, Lanjut, Rp50.000 voucher untuk yang keempat. Siapakah? Mulai yang keempat. Oke, kita tunggu dulu. Siapakah yang keempat beruntung mendapatkan voucher Rp50.000? Siapa ini? Sebentar Pak Joko belum muncul. Oke, Review. Di Purwokerto. Macam maju yang tadi langsung ya Pak Joko ya. Sabar. Yang terakhir siapakah Risma? Rp50.000 mendapatkan voucher dari Klinik Hukum Banyumas. Sabar ya. Wah, yang terakhir siapakah? Warna merah ini sepertinya. Sebentar. Oke, Vio di Kranji. Oke, pemirsa sekalian, terima kasih atas partisipasinya pada malam hari di acara Klinik Hukum Banyumas TV. Kebetulan kita menghadirkan seorang narasumber yang sudah lincah dan pandai sekali. Tapi mudah-mudahan nanti kita ke depan akan hadirkan beberapa narasumber yang untuk memberikan hal-hal yang terkait dengan tema kita pada malam ini adalah tentang PHK. Nanti kita jumpa lagi di Sabtu pekan yang akan datang mungkin dengan tema yang berbeda. Saya Joko Susanto dan saya Eka Risma. Pamit undur diri, mohon maaf atas segala kekurangan dan apabila ada hal-hal yang tidak berkenan, saya dari DPC Pradi Purwokerto mudah-mudahan menjadi bagian pemahaman untuk para pemirsa dimanapun berada. Dari Pasar Manis Purwokerto, salam hangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Acara ini dipersembahkan oleh Pusat Bantuan Hukum
DPC Pradi Purwokerto, Suara Advokat Indonesia.